Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali S. Pawawo. Saya merupakan mahasiswa program studi administrasi publik jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu Pancasila sebagai paradigma. Jadi ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma, berarti pada hakikatnya Pancasila merupakan landasan atau sumber acuan atau kerangka berpikir dalam beberapa pengembangan. Yang pertama itu Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu paradigma sebagai pengembangan hukum. Yang ketiga itu paradigma sebagai pengembangan sosial politik. Yang ketiga itu yang keempat itu Pancasila sebagai pengembangan ekonomi. Yang kelima itu Pancasila sebagai pengembangan sosial politik. Yang keenam itu Pancasila sebagai pengembangan kebudayaan bangsa. Yang ketujuh itu Pancasila sebagai yang ketujuh itu Pancasila sebagai sejarah Pancasila sebagai tolak ukur kehidupan bangsa. Jadi saya jelaskan yang pertama itu Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Jadi kenapa Pancasila itu sebagai landasan dalam ilmu pengetahuan? Karena dalam Pancasila itu sudah terkandung dasar-dasar suatu ilmu yang harus ada pada jiwa masyarakat Indonesia atau pada jiwa rakyat Indonesia. Oleh sebab itu diperlukannya dasar atau landasan yaitu Pancasila. Karena dalam Pancasila itu ada 5 hal mendasar. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu berbicara tentang soal agama, bagaimana kita meyakini suatu agama yang ada. Ketika kita disuguhkan oleh agama yang ada, maka akibatnya itu kita harus memilih antara agama yang satu dan agama yang lain. Itu kita diajarkan untuk memilih agama yang benar sesuai keyakinan kita masing-masing. Jadi ketika kita sudah 17 tahun, itu kita bebas untuk memilih agama yang sesuai dengan diri kita. Dan ada beberapa ketentuan tentang atau undang-undang tentang agama. Jadi kita harus mempelajari tentang hal tersebut. Jadi dalam agama saja itu sudah diatur tentang cara beragama yang benar. Bagaimana cara kita bebas untuk beragama. Karena negara kita mempunyai 5 agama besar. Yang pertama itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ketika kita berumur 17 tahun, kita bebas untuk memilih sesuai keyakinan kita untuk agama kita, untuk kedepannya itu kita beragama seperti apa. Jadi di dalam Pancasila itu ada mempunyai sifat-sifat pengetahuan atau pengembangan ilmu pengetahuan yang ada. Contohnya itu dalam agama yang tadi. Yang kedua itu keadilan sosial yang adil dan beradab. Jadi di situ banyak tentang sifat-sifat keadilan yang menjadi landasan kita untuk berpikir ke depannya. Bagaimana kita berperilaku adil, karena perilaku adil atau sifat adil itu sangat penting bagi rakyat atau bagi pemuda atau bagi masyarakat untuk menganyam pendidikan. Karena ketika kita berlaku adil, maka otomatis negara kita akan maju. Jadi kita perlu berpikir ke depannya itu bagaimana negara kita akan maju. Sedangkan kalau kita tidak mempunyai sifat adil, maka ketidakadilan itu sangat merajalela di negara kita. Jadi oleh sebab itu kita diajarkan untuk adil. Kita harus mempunyai sifat adil terhadap sesama, terhadap makhluk hidup, terhadap agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Kita tidak mementingkan orang lain, kita tidak mementingkan suatu kelompok, kita tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita mementingkan kehidupan bangsa ini ke depannya seperti apa. Jadi
kita itu diperlukan, jadi kita itu memerlukan ilmu pengetahuan tentang keadilan. Jadi kenapa Pancasila ini sebagai landasan sebagai cara berpikir atau cara kita menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan yang ada. Jadi di dalam Pancasila ini terdapat dasar-dasar agar kita menjadi tolak ukur ke depannya itu harus mementingkan apa, karena negara kita merupakan negara yang dibentuk dengan kebudayaan yang ada, ras-ras, golongan, dan berbagai keragaman yang lainnya. Negara kita itu menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Maka oleh sebab itu kita memerlukan adanya sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang mendasari tentang hal-hal yang mendasar terhadap negara kita. Yang kedua itu Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum, maka akibatnya maka itu tidak lepas dari Pancasila yang ada, karena Pancasila merupakan landasan dalam pembentukan suatu hukum. Jadi ketika kita membuat hukum atau ketika pemerintah membuat hukum, maka dia harus berpatokan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi yang kedua itu Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum. Jadi ketika kita berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, maka itu tidak lepas dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Jadi kenapa Pancasila itu dikatakan sebagai landasan sumber hukum? Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu telah tercantum rumusan Pancasila. Jadi Pancasila ini merupakan landasan dari suatu kerangka berpikir atau suatu kerangka berpikir untuk dijadikan patokan sebagai hukum yang ada. Jadi ketika kita membuat atau ketika pemerintah membuat hukum, maka diperlukannya adalah nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Ketika tidak ada nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan undang-undang dasar, maka akibatnya itu sangat berdampak, sangat fatal bagi kita. Jadi ketika kita membuat hukum atau undang-undang, maka kita harus berpatokan pada nilai-nilai Pancasila, karena di nilai-nilai Pancasila itu terdapat cerminan-cerminan kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Jadi di Pancasila itu terdapat berbagai ras, agama, golongan, serta kebudayaan-kebudayaan itu dirangkum jadi satu. Oleh sebab itu Pancasila dapat diterima di berbagai arah, di berbagai golongan, di berbagai agama, dan di berbagai ras atau kebudayaan masing-masing. Jadi Pancasila ini dapat diterima di berbagai daerah maupun di berbagai kalangan yang ada. Oleh sebab itu ketika kita membuat sumber hukum atau membuat undang-undang, kita harus berpatokan pada nilai-nilai Pancasila yang ada. Karena dengan adanya nilai-nilai Pancasila tersebut, maka otomatis undang-undang tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Karena itu merupakan landasan-landasan untuk kita mewujudkan negara kita ke depannya itu seperti apa. Jadi ketika kita membuat, contohnya itu ketika kita membuat undang-undang tentang kesejahteraan sosial, ketika kita mementingkan suatu kelompok, maka otomatis kelompok lain tidak setuju. Itu akan terjadi demonstran atau demo besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah karena penolakan tentang undang-undang tersebut yang hanya pro terhadap satu kalangan saja. Oleh sebab itu ketika kita membuat hukum atau undang-undang yang ada, kita harus berpatokan pada nilai-nilai Pancasila, karena dengan kita berpatokan pada nilai-nilai Pancasila otomatis dapat diterima oleh berbagai kalangan yang ada. Karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu terdapat suatu landasan atau suatu sumber acuan bagi masyarakat Indonesia untuk dijadikan patokan kita dalam membuat suatu undang-undang yang ada. Yang ketiga itu Pancasila sebagai
yang ketiga itu supremasi hukum terhadap perspektif perspektif dalam HAM. Jadi ketika kita berbicara tentang HAM itu tidak luput atau tidak lepas dari Pancasila, karena dalam Pancasila telah mengatur tentang HAM. Karena pada hakikatnya HAM ini merupakan hak-hak yang ada pada diri manusia yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat universal. Oleh sebab itu dalam Pancasila ini telah dirumuskan tentang hak-hak manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, jadi pada Pancasila ini HAM terdapat pada sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika kita memenuhi HAM itu harus berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya itu dia ketika kita mempunyai hak-hak terhadap diri kita, hak-hak pemenuhan terhadap diri kita terlebih dahulu itu menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena tanpa adanya Tuhan maka kita tidak ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu Pancasila merumuskan sebagai ketuhanan ini diutamakan daripada hak manusia, karena ketuhanan itu yang bersifat nilai mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jadi kita percaya bahwa adanya Tuhan, tapi pada hakikatnya itu hak-hak kita itu harus dijunjung tinggi di sesama manusia, atau hak-hak kita itu di semua kalangan itu dapat terlaksana atau dapat menyatu. Jadi ketika kita berbicara tentang HAM maka itu tidak luput dari Pancasila. Kenapa? Karena dalam Pancasila itu telah mengatur tentang hak asasi manusia. Jadi HAM ini harus dibarengi dengan ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Terus ini HAM ini harus berlandaskan dengan persatuan Indonesia. Jadi HAM ini harus berlandaskan pada sifat-sifat persatuan. Jadi kita tidak mengutamakan tentang hak-hak kita, tetapi kita mengutamakan persatuan negara kita agar tidak tercapai perpecahan. Meskipun hak kita sebagai seperti hak kita itu tidak dapat diganggu-gugat, tetapi pada dasarnya itu kita harus mematuhi tentang persatuan, karena dengan persatuan terciptanya suatu negara yang aman, adil dan makmur. Oleh sebab itu kita harus menjaga persatuan kita, meskipun ada hak di dalamnya, hak kita dalam menyuarakan pendapat serta lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan. Jadi Pancasila di sini dimaksudkan sebagai landasan dalam pembangunan pertahanan, karena TNI itu mempunyai tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan keamanan atau pertahanan negara yang sangat kuat dalam segi pertahanan negara, baik pertahanan ancaman yang datang dari luar maupun ancaman yang datang dari dalam. Jadi Pancasila ini sebagai landasan atau titik atau tolak ukur sebagai acuan terhadap TNI. Jadi TNI ini mempunyai tujuan, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwasanya TNI ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi di dalam undang-undang saja telah dijelaskan tentang cita-cita bangsa Indonesia, itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia diperlukan Tentara Nasional Indonesia.
yang mengatur tentang atau yang melindungi wilayah segenap bangsa Indonesia. Jadi tidak lepas dari itu, Pancasila itu menjadi landasan dari terbentuknya undang-undang dasar tersebut. Jadi oleh akibatnya TNI ini berupaya bagaimana semaksimal mungkin melakukan pembangunan di segi pertahanan negara untuk keberlangsungan negara Indonesia. Yang kelima itu Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya negara kita mempunyai cita-cita itu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, itu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi pada dasarnya cita-cita tersebut sebagai patokan atau tolak ukur dalam sistem politik Indonesia atau budaya sistem politik di Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang sistem politik di Indonesia, itu sistem politik kita yaitu sistem demokrasi, yang dimana pemilihan berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dimana apa yang dimaksudkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dari rakyat itu kita sebagai rakyat yang memilih presiden kita. Sedangkan oleh rakyat itu presiden diangkat itu dari sebenarnya itu dia rakyat dan diangkat menjadi presiden. Dan untuk rakyat itu ketika presiden bertanggung jawab kepada rakyatnya, kepada masyarakat atau bawahannya untuk bagaimana caranya mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh itu sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan Pancasila. Jadi dalam sejarah Pancasila itu Pancasila dianggap sebagai dasar negara karena dalam segi materialis itu Pancasila ini merupakan gabungan atau paduan dari beberapa gabungan ras, agama, suku, bangsa dan golongan, antar golongan. Jadi oleh sebab itu mereka percaya bahwasannya Pancasila ini bisa menjadi pemersatu bagi agama yang ada, karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu sudah ada terkandung nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai sebagainya. Jadi Pancasila dianggap pas sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan secara sejarahnya Pancasila itu terbentuk melalui BPUPKI, terus disahkan oleh PPKI untuk bagaimana caranya Indonesia merdeka dan mempunyai dasar. Jadi itulah materi yang telah saya bawakan, saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi landasan berpikir kita untuk kedepannya memikirkan tentang negara ini dan tetap konsisten dengan ideologi yang ada. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari untuk kiranya demi kemajuan bangsa dan negara ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hilang